Pepatah mengatakan bahwa anak adalah anugerah dari Tuhan. Benarkah demikian? Temukan jawabannya dari Inverse episode kali ini. Halo teman-teman, selamat datang di Inverse Indonesia. Inverse ini merupakan panduan untuk belajar Alkitab secara pribadi dan mendalam. Untuk teman-teman yang baru pertama kali menonton, kami hendak menginformasikan bahwa diskusi ini merupakan suplemen dari Inverse Bible Study Guide yang bisa di-download melalui link yang ada di kolom deskripsi video atau bisa langsung ke Instagram kami @inverse_id. Kami menyarankan teman-teman untuk mendalami study guide-nya terlebih dahulu untuk lebih mendapatkan pengalaman belajar Alkitab secara lebih personal. Dan setelahnya, kami harap diskusi ini dapat membantu kita mendapat perspektif baru terkait tema Alkitab yang sedang dipelajari. Nah, saat ini kita masih ada dalam rangkaian Alkitab Bible Study Guide kita yang pertama, mengenai bagaimana mengetahui kehendak Tuhan. Saat ini kita telah sampai pada episode 10, yaitu mengenai warisan Tuhan atau anak. Seru banget nih, saat ini kita telah sampai pada episode 10 dan saat ini juga sudah hadir teman-teman dari Inverse. Mungkin bisa kita sapa satu-satu. Halo Kak Ade. Halo, selamat malam. Di sini juga ada Pak Pendeta Tommy. Halo Pak Pen, selamat malam, apa Halo, kabar? selamat malam. Di sini juga ada Kak Eyang. Halo Kak Eyang, apa kabar? Baik, kabar baik di Tuhan. Langsung saja ya, mungkin sebelum kita memulai diskusi pada hari ini, ada baiknya kita mengundang Roh Kudus untuk hadir dalam hati kita masing-masing melalui doa. Mungkin boleh saya undang Kak Ade untuk pimpin kita dalam doa? Boleh, mari kita berdoa. Maha besar Bapa di surga, terima kasih Tuhan sudah menuntun kami sepanjang hari ini dan terima kasih untuk waktu yang berharga yang boleh kami miliki saat ini untuk dapat berbicara mengenai firman-Mu Bapa. Biarlah Engkau hadir menjamah lidah dan pemikiran kami sehingga topik yang penting yang Engkau ingin sampaikan kepada kami boleh tersampaikan sesuai dengan yang Roh Kudus tuntun. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Kak Ade. Untuk memulai diskusi pada hari ini, mungkin kita bisa membaca Alkitab dari 1 Samuel 1 ayat 4 sampai 20. Pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana, sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis? Dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Pada suatu kali, setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernasarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-ngamati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Tapi Hana menjawab,
Bukan, tuanku. Aku seorang perempuan yang sangat susah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hamba-Mu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati aku berbicara demikian. Jawab Eli, pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Sesudah itu ia berkatalah perempuan itu, biarlah hamba-Mu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi, lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan, kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Oke, terima kasih. Ini menarik sekali ya teman-teman. Kita bisa lihat di sini betapa berdedikasinya Hana, benar-benar ingin banget memiliki seorang anak gitu, benar-benar mau banget memiliki seorang anak, berdoa sampai nangis-nangis, kemudian sampai sujud. Nah, ini bikin aku kepikiran sih kayak kenapa Hana itu benar-benar ingin memiliki anak. Apa alasannya dan apa yang bikin Hana seperti itu? Kira-kira mungkin teman ada pendapat? Kalau aku sih ngelihatnya ada dua alasan. Yang pertama dia mau menjaga harga dirinya di depan Penina. Soalnya dia diomongin mulu gitu kayak lebih direndahkan gitu. Tapi yang kedua, dia ngerasa Penina ini ngerendahin dia juga ngerendahin Tuhan karena Tuhan nutup kandungan kamu kayak gitu-gitu. Dia nggak bisa buka. Aku yang ngelihatnya nangkepnya ya. Jadi kayak dia juga mau supaya Tuhan itu tidak direndahkan. Jadi yang pertama agak-agak seperti egois, aku lihat sekilas, tapi yang kedua kayaknya dia pengen Tuhan yang dimuliakan. Kayaknya. Mungkin juga karena tekanan sosial ya. Karena di situ kan dibilang kan Elkana tuh dia sangat mencintai Hana, cuma karena Hana nggak punya anak, akhirnya dia ambil istri lain untuk bisa for the sake of keturunan doang gitu loh. Itu yang bikin tertekannya karena itu sih, karena tekanan sosial gitu. Udah gitu udah punya, akhirnya si Elkana punya anak karena Peninanya nggak dicintai seperti Hana dicintai ya, dia menekan si Hana, makanya Hana jadi lebih tertekan lagi gitu, makanya dia minta banget sama Tuhan anak. Jadi lebih ke tekanan sosial gitu ya, sama harga diri mungkin. Setuju saya, karena apa yang dikatakan tadi Kak Ade itu benar ya. Pertama, ya karena memang ayat ini mengatakan kan, dia tidak mau terhina gitu. Kemudian yang kedua, Kak Yang juga katakan bahwa tekanan sosial, dan memang pada kenyataannya sekarang pun kan, menikah tuh pasti ditanyain, udah punya anak nggak, tanpa dihina-hina pun kita ditanya seperti itu. Udah pasti ya. Tapi kemudian yang menarik, kenapa Hana ini pengen banget punya anak gitu ya. Karena tekanan ini kan bertahun-tahun. Kalau kita baca di ayat ya kan, demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap mereka pergi ke rumah Tuhan. Kita juga harus ketahui bahwa 1 tahun itu 3 kali mereka. Orang Israel kan selalu dikasih tahu 1 tahun 3 kali. Kalian bisa bayangkan, setiap ritual itu terjadi ketika Elkana memberikan bagian makanan dari daging persembahan itu kan. Pada saat itu juga, kok dia dapat 2, padahal kan dia cuma sendiri, belum punya anak. Bayangin, itu kan kita bisa ngebayangin ya, tertekan hidupnya. Cuman menariknya memang di sini, ketika orang ditekan, ketika dia datang kepada Tuhan, maka dia memiliki konsep yang benar tentang bagaimana dia mengingini anak ini. Saya kok nggak yakin ya, maksudnya begini. Pertama memang benar ya, Kak Ade, Kak Yang, mungkin awal motifnya dia tuh kenapa Tuhannya kasih, karena memang jelas kan kalau di ayat 5, Tuhan menutup kandungannya dia. Yang mau dikatakan adalah begini, kamu salah memintanya, waktu kamu minta mungkin hanya karena kamu tertekan, tetapi
atau karena kamu tertekan atau di kamu dibunuh. Tetapi ketika kamu bernasar dan kamu katakan di ayat 27, aku akan menyerahkan kepada Tuhan anak ini. Motif inilah sebetulnya yang kemudian membuat kamu sekarang sudah meminta dengan cara yang benar. Sehingga ketika kamu pengen punya anak, tapi motif kamu benar, Tuhan bisa berikan itu. Itu menarik banget itu pelajaran ini ya. Itu saya pikir Kak Edel. Oh, berarti Tuhan itu menunggu Hana sampai akhirnya dia berdoa yang katakanlah benar gitu sesuai dengan kehendak Tuhan seperti itu ya? Ya, kalau dilihat dari ayatnya ya, karena kalau dilihat dari karena kan bertahun-tahun nggak ada pernah dikasih clue di situ bahwa dia berdoa memang itu. Tetapi pas di ayat yang 27 ini kan, Yes. aku Itu juga pun menyerahkan. makanya tadi aku Nah, bilang 2 alasan tuh. Yang pertama kan agak egois, tapi kemudian dia seperti iya. tahu bahwa ternyata Salah. Tuhan yang harus dimuliakan ketika dia minta Iya, anak. betul Tapi itu. sebenarnya Tuhan tuh emang udah nge-prepare si Samuel ini untuk bakal jadi nabi kan. Jadi kalau Hana pun nggak minta, sebenarnya Tuhan udah siapin sebenarnya kan. Nah, yang tadi aku dapat juga ketika Hana udah ada di titik menyerahnya dia sama Tuhan gitu loh. Dan disitulah Tuhan kasih anak gitu, kayak yang gue udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi, gue udah usaha segala macam tapi gue nggak bisa juga gitu loh. Dan dia berserah sama Tuhan, dia bernasar, di situ Tuhan kasih anak. Berarti di berserahnya itu ya menarik banget sih. Tapi aku jadi kepikiran, maksudnya Hana sampai bernazar, Hana sampai berserah ini berarti kan anak ini sesuatu yang penting banget itu, baik untuk Hana atau baik untuk mewujudkan kehendak Tuhan itu sendiri. Menurut teman-teman, apa sih yang membuat kehadiran atau memiliki anak itu sepenting itu gitu? Apalagi di ayat ini. Atau mungkin menurut teman-teman sendiri, kenapa memiliki anak itu penting banget di sini? Coba dulu nih. Enak. Papen. Boleh. Kalau saya sebagai pria ya, tentunya kan pastilah alasan orang punya anak itu melanjutkan nama keluarga, itu udah pasti ya. Yang kedua, karena mau nggak mau tekanan sosial gitu kan sebenarnya kan. Orang Indonesia. Sama seperti itu pasti, ya kan. Jangan Kemudian kan mungkin itu yang ketiga memberikan makna gitu ya, memberikan makna kepada hidup bahwa ternyata saya bisa bagaimana sih memberikan kasih tanpa syarat gitu ya, tanpa berpikir bahwa kemudian dia akan kembalikan lagi kasih atau ketergantungan kita kepada dia ya. Dan tentunya kalau menurut saya secara pribadi ya mungkin Kak Edel atau Eyang ya, kalau Ade mungkin tahu ya, saya sampai sekarang 10 tahun menikah belum dikasih keturunan. Itu ya, itu kan permasalahannya kan begitu kan. Jadi waktu saya mempelajari firman Tuhan ini, akhirnya saya pikir penting nggak pentingnya anak itu tergantung bagaimana kita melihatnya. Karena begini loh, ini kan ada kan satu ayat di Mazmur 127 yang menjadi topik kita juga kan, yang menjadi topik kita bahwa anak itu sebetulnya adalah satu warisan. Justru ini kan menjadi topik dari pembahasan kita. Itu suatu pusaka yang terbaik. Tetapi permasalahannya sekarang begini, kalau kita mau mencermati anak itu seperti itu, maka kita paling berbahaya karena di kitab ulangannya pun kita baca gitu, ulangan 21 kita juga berbicara tentang anak yang durhaka. Kalau anak dia pemabuk, dia pelawan, kemudian melawan orang tua, itu bagusnya dirajam aja. Jadi akhirnya yang saya lihat akhirnya anak itu penting atau tidak penting itu tergantung kemudian apa motif kita untuk mendapatkan keturunan ini. Kalau kita cuma karena tekanan keluarga atau cuma untuk melanjutkan nama, maka saya pikir itu ada hal yang keliru di situ. Karena yang penting di sini adalah bagaimana sebetulnya sih rencana kita terhadap anak tersebut. Ya kan dibilang juga kan kalau kita nggak berencana, nggak punya rencana, kalau misalnya udah ada planning untuk punya anak, kalau kita nggak berencana pun itu bukan sesuatu hal yang baik gitu, karena jadi kutuk. Iya, malah jadi kutuk gitu, karena anak itu anugerah, tapi kalau kita mendidiknya dengan baik itu akan menjadi warisan surga gitu kan dibilang. Dan ternyata punya anak itu nggak gampang gitu. Aku punya satu anak masih umur 5 tahun,
ya baru satu aja udah ditanyain anak keduanya berapa gitu kan, tetap aja ditanyain. Yes. Kanan Anaknya itu tunggu, sosial itu emang Ayang, ya, anaknya cewek atau cowok? cowok. Oh iya, nanti ditanyain kan, anak keduanya nggak mau cewek gitu kan. Ada aja ya pertanyaan orang. Ya pernah puas orang-orang nanya. Emang kadang iseng, kadang emang nanya beneran. Ya tapi ternyata nggak semudah itu untuk membesarkan even cuma satu anak gitu. Penuh tangisan dan perjuangan gitu. Karena tujuan kita adalah mau bawa anak itu ke surga gitu. Tujuan kita untuk anak itu bisa melihat Tuhan gitu. Tapi ada berkatnya juga punya anak itu, kita bisa ngerasain apa yang Tuhan buat ke kita tuh, kita kayak jadi anaknya Tuhan dan oh ternyata rasanya jadi gimana rasanya ketika kita mengkhianati Tuhan, itu rasanya seperti ini ya ketika anak kita bohong sama kita, atau ketika anak kita nggak menurut sama kita, itu kayak ngerasa oh ya, jadi banyak banget aplikasi yang bisa didapat ketika mendidik anak-anak gitu, dan itu bisa mengubah kitanya juga untuk bisa semakin dekat sama Tuhan. Nah, ya, amin, puji Tuhan. Jadi seru banget ya kalau misalnya kita bahas-bahas tentang pengalaman memiliki anak. Tapi sebelum kita lanjut ke aplikasi, mungkin ke praktek mengenai bagaimana anak itu bisa sesuai dengan kehendak Tuhan, mungkin kita akan break dulu sebentar setelah yang satu ini. Kembali lagi di Inverse episode 10 mengenai warisan Tuhan. Tadi kita sudah berbicara tentang Hana dan bagaimana memiliki anak itu sangat penting, tergantung dari motif kita itu untuk memuliakan diri sendiri, untuk sosial kah, atau untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, di sini kita udah tahu mengenai ternyata memiliki anak itu penting juga. Cuma pertanyaannya di sini adalah bagaimana dengan orang-orang yang mungkin katakanlah kehendak Tuhan tuh kandungannya ditutup terus seperti itu, atau orang-orang yang memutuskan untuk tidak memiliki anak. Kan sekarang lagi marak banget tuh child free. Nah, kalau itu menurut teman-teman gimana? Kalau orang yang nggak bisa punya anak secara biologis, kalau ditanya gimana, ya itu yang diberikan gitu. Maksudnya itu bukan sesuatu yang diinginkan untuk nggak punya anak gitu. Jadi ketika nggak punya anak adalah oh ya udah berarti ini pandangan aku ya. Oh Tuhan membuatnya demikian gitu dengan maksud tertentu yang aku nggak tahu. Nah kalau pilihan untuk child free yang sekarang lagi marak gara-gara ada influencer yang menyatakan child free itu, buat aku child free itu adalah sebuah pilihan yang sangat personal. Aku tahu beberapa orang yang memang memilih child free, tetapi bukan karena alasan yang egois. Kalau ditanya ya, dulu aku nggak mau punya anak, kenapa? Aku nggak mau sakit melahirkan, aku nggak mau repot, aku nggak siap kalau anakku nggak kenapa-napa, alias misalnya nggak sempurna. Karena aku ada keluarga aku yang anaknya ada yang kurangnya gitu di organ tubuhnya. Aku kayak, aduh aku kuat nggak ya Tuhan gitu. Jadi kalau ditanya child free, ketika kita punya pilihan untuk punya anak atau enggak, aku rasa itu sangat personal. Ada orang yang aku kenal tidak punya anak karena dia merasa panggilannya adalah untuk bisa menjadi misionaris yang keliling-keliling, di mana kalau dia punya anak, dia akan sulit melakukannya. Jadi aku nggak tahu alasan orang-orang lain child free, tetapi itu benar-benar secara personal, apakah itu memang kehendak Tuhan untuk dia pilih nggak punya anak atau kehendak diri sendiri. Itu sih dari aku. Tapi pun kalau misalnya ditutup secara biologis, dibilang kalaupun ya itu jadi tergantung motifnya mau bikin yang kayak gimana ya, dia bisa dipanggil untuk melayani Tuhan dengan full, karena dengan sudah ada anak, waktu kami baru nikah terus jadinya kan lebih lengkap gitu kan, jadi karena dibilang lebih baik jangan seorang berjalan dengan dirinya sendiri gitu kan. Jadi enak gitu waktu kami berdua aja, bikin KPA enak, pelayanan kemana-mana enak. Tapi ketika sudah ada anak, memang jadi cuma suami saya yang lebih aktif
melayani daripada saya, karena saya harus ngurus anak saya dulu sampai dia sudah bisa besar, baru bisa sama-sama lagi. Jadi ataupun kalau misalnya enggak, kan kita masih bisa mengurus mengadopsi anak, atau ada banyak anak-anak yang kurang beruntung, nggak punya orang tua, ya seperti itulah. Berarti sekalipun anaknya bukan anak biologis, katakanlah mungkin tadi anak adopsi atau mungkin katakanlah anak rohani, itu masih nggak apa-apa kah? Atau Jadi gimana? ya memang berbahaya. Maksudnya berbahaya kita berpikir tentang bagaimana dengan pasangan tadi yang misalnya pasangannya mandul gitu ya. Karena kan memang jangan-jangan Elkanah itu sebetulnya karena dia pegang kata-kata di Kejadian 1 ayat 28 ini kan, beranak cucu dan bertambah banyak. Jadi karena istrinya mandul, oh iya, jadi dipersilahkan nggak? Karena memang ada hukumnya itu ya, 10 tahun istri nggak bisa melahirkan, kita bisa ambil istri yang lain gitu kan, karena waktu itu belum ada orang Advent, jadi bisa lah ngambil yang kedua. Tetapi kan berbahaya kan kalau kita mengambil kutipan itu, karena Rasul Paulus pun juga katakan gitu loh, bahwa nggak kamu ini apa, kata-kata seperti ini kan sama seperti yang di Kejadian 2:18 katakan, tidak baik kalau manusia seorang diri saja. Jadi semua orang merasa kalau ada seminar tentang cinta, tentang pasangan, langsung ini gitu loh. Saya aja menikah di usia tua gitu kan, selalu terintimidasi. Padahal sementara Rasul Paulus katakan kan, kamu hiduplah sama seperti saya di 1 Korintus 7 gitu, maksudnya single. Tapi kalau kamu menikah ya nggak apa-apa. Jadi memang punya anak atau tidak punya anak itu permasalahannya begini. Adam dan Hawa saja waktu mereka ada di Taman Eden, mereka nggak punya anak. Pas mereka keluar kan, kalau saya baca di literatur tulisan para rabi, itu 70 tahun mereka loh. Mereka jatuh ke dalam dosa baru mereka keluar. Pertanyaannya, kok mereka nggak pikirin punya anak? Bukannya mereka nggak pikirin, karena memang tujuannya pertama, kalau kita terlalu concern sama pekerjaan Tuhan atau pelayan atau memikirkan Tuhan, kita nggak mikirin hal-hal seperti itu. Jadi kalau pertanyaannya, ini gimana? Ini sesuai kehendak Tuhan atau enggak sih, punya anak atau nggak punya anak? Bukan itu yang penting. Yang penting adalah apakah ketika kita memiliki anak, kemudian kita pastikan bahwa anak kita ini ada atau nggak ada anak, kita concern nggak gitu. Ya tadi seperti kayak yang katakan kan, terhadap pelayanan gitu kan, masing-masing kalaupun seperti itu misalnya harus melayani anak, dan kemudian suami juga bisa tetap melayani, jangan sampai punya anak suami istri, apalagi kalau kita pendeta gitu kan, akhirnya nggak jagain anak terus. Nah itu kan yang paling berbahaya, iya kan? Atau enggak, kenapa sih nggak ikut acara PA lagi ngajarin, kenapa sih datang terlambat lagi ngurus anak, kan itu permasalahannya. Sehingga kemudian pertanyaannya, sesuai nggak kehendak Tuhan punya anak atau nggak punya anak, ya itu tergantung ketika apakah kita ingin kemudian anak ini tidak mengganggu, atau bahkan anak ini semakin membuat kita semangat dengan pelayan. Lagian juga kalau misalnya dipikir tujuannya menikah apa, untuk punya anak atau untuk merasakan surga di dunia kan. Jadi kalau emang tujuan untuk punya anak, nanti tertekan terus tiap bulan ngeliatin tanggal, ini udah mau punya anak belum ya Bu, gitu kan. Iya. Bulan aspek terus habis akhirnya. Aspek habis terus. Nggak bisa menikmati jadinya anugerah yang Tuhan kasih itu kan. Anak itu buah dari cinta, berarti cinta itu aja udah cukup gitu. Wah, keren banget. Cinta itu sudah cukup. Quotes hari ini. Tapi kalau misalnya, berarti yang aku tangkap adalah memiliki anak atau tidak memiliki anak itu sebenarnya nggak masalah, karena balik lagi motifnya itu apa, ya kan ya? Entah itu untuk memuliakan Tuhan atau balik lagi ke diri sendiri atau karena tekanan gitu. Cuman masalahnya aku kepikiran aja, dari mana kita tahu bahwa keputusan kita untuk memiliki anak atau tidak memiliki anak ini udah sesuai dengan kehendak Tuhan. Kayak masih belum kebayang aja di aku, kayak gimana kita bisa tahu kayak, oh ini udah sesuai berarti, kayak, atau misalnya, oh ternyata emang kehendak Tuhan dalam hidup aku emang bukan untuk memiliki anak, maksudnya untuk sendiri, atau misalnya ternyata memiliki anak emang kehendak Tuhan dalam hidup aku dan keluarga aku, seperti itu. Itu kira-kira gimana? Seperti itu. Itu menarik ya. Karena ada kejadian di mana kemudian Tuhan sendiri bilang gitu kepada Yeremia ya.
Kita bisa baca di Yeremia 16 ayat 1 dan 2. Dikatakan begini. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya. Janganlah mengambil istri dan janganlah mempunyai anak laki dan anak perempuan di tempat ini. Coba bayangin gitu. Spesifik. Tapi kenapa Tuhan katakan ini? Tuhan katakan ini karena pada saat itu memang bangsa Yehuda itu lagi murtad-murtadnya. Jadi bayangin kalau kamu lagi murtad-murtadnya, lagi berada di dalam situasi seperti ini dan kemudian kamu punya anak, mungkin itu sama seperti itu kan perjanjian lama. Di perjanjian baru, Yesus pernah katakan, celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan pada bayi pada masa itu. Jadi ada satu saat di mana kalau kamu menyusui, kamu celaka. Lukas 23 ayat 29 katakan begini. Justru dikatakan begini, ini Lukas 23 ayat 29. Berbahagialah perempuan mandul dan yang rahimnya tidak pernah melahirkan dan yang susunya tidak pernah menyusui. Akan tiba saatnya seperti itu. Coba, jadi kan kita kan kalau begitu kita bingung sendiri. Nah, jadi kalau ditanya, apakah ini keputusan Tuhan? Bertanyalah kepada Tuhan. Kalau ini kan semua berhubungan dengan tanda-tanda zaman ya. Di perjanjian lama Yeremia ini karena bangsa itu pada saat itu memang lagi moralnya jatuh banget. Makanya kehadiran Samuel itu kan kehadiran sebagai seorang yang pada saat itu dia datang pada waktu yang tepat. Nah, ini tadi si Kak Yang udah katakan, dia datang pada waktu yang tepat karena pada saat itu semua orang berbuat semau mungkin. Kita tahu pada saat itu kan, sehingga dengan demikian Imam Eli saja anaknya nggak benar gitu. Jadi dia datang sebagai orang yang kemudian menjadi hakim, menjadi imam, menjadi nabi yang kemudian bisa berhasil. Jadi kita yakin dulu. Jadi kalau ditanya, memang ini pertanyaannya menarik kan? Saya punya anak. Kembali lagi kalau semua terserah Tuhan, yang penting saya nggak minta, tapi saya juga nggak katakan tidak gitu. Saya. Yang penting kitanya punya rasa damai itu kan yang dari Tuhan. Nah, betul. Jadi kalau kita damai melakukan pekerjaan kita, melakukan yang lain, biarpun ditanya kapan punya anak, kapan punya satu lagi, kok nggak mau punya anak gitu, itu nggak ngerasa tertekan karena kita hatinya udah damai dan itu yang kita minta dari Tuhan. Jadi once kita rasa damai, kita tahu itu emang dari Tuhan, karena Tuhan yang kasih damai. Karena jangan sampai anaknya sama seperti tadi yang saya bilang tadi kan, anaknya durhaka, kemudian orang tua stres gitu kan, harus dirajam pada saat itu misalnya. Setuju sama mereka berdua, jujur sama diri sendiri sih, itu motifnya mau ngapain sih. Jadi beneran kehendak Tuhan apa enggak? Kita sebenarnya bakal tahu sih, kayak aku tahu ketika aku mau atau nggak mau ini adalah kehendak aku sebenarnya, karena aku nggak mau aku pokoknya aku gitu kan. Jadi beneran harus tanya sama Tuhan, ini aku perlu punya anak atau enggak. Personal. Dan kadang kalau kita ngerasa kayak ragu-ragu gitu, ini Tuhan mau kasih atau enggak ya? Ya kalau aku minta sama Tuhan kasih. Kalau misalnya Tuhan nggak kasih, Tuhan kasih kedamaian ya sama aku ya, supaya aku tuh bisa jalanin hidup aku ya dengan bersyukur gitu loh, nggak usah nanya-nanya lagi, nggak usah tertekan gitu. Apalagi dengan lingkungan Indonesia, terutama misalnya suku-suku tertentu yang kayaknya kalau nggak punya anak tuh aneh gitu, kok gitu, kayak ada yang kurang gitu. Bahkan ada yang bilang, oh nggak lengkap dong keluarganya tanpa anak. Gitu. Berarti harus balik lagi kita minta ke Tuhan ya, seperti Hana. Ya, kita harus berdoa. Kalau memang kehendak Tuhan. Kalau memang kehendak Tuhan, iya ya. Harus meminta ya, tapi dengan sungguh-sungguh, bukan buat diri sendiri gitu nggak sih jadinya? Yes. Ya, intinya semua kembali lagi, apakah keputusan untuk memiliki anak ini itu untuk kesenangan diri kita sendiri, untuk ego diri kita sendiri, atau memiliki anak ini itu semuanya untuk memuliakan Tuhan dan membantu menyelesaikan pekerjaan Tuhan di akhir zaman ini. Seperti itu mungkin ya teman-teman. Iya, bahkan ada orang tua yang mikir, mostly pada bilang, oh punya anak supaya nanti di hari tua banyak yang ngurusin, atau oh nanti balik modal gitu kan, karena anak-anaknya kerjanya banyak gitu segala macam. Jadi bener-bener kejujuran gitu, ini punya anak tuh mau ngapain sih? Apakah memang mau jadi objek atau mau menyenangkan kita pada masa tua nantinya gitu. Iya baik. Jadi disimpulkan, jadi ini seru banget, cuman karena waktu kita sangat terbatas, jadi mungkin aku simpulin bahwa memiliki anak atau tidak memiliki anak, semua balik lagi ke motif kita.
apakah itu sesuai dengan kehendak Tuhan atau misalnya untuk memuaskan ego kita sendiri, karena pada intinya yang penting di sini adalah kasih kita kepada Tuhan, dan seperti tadi kata Kak Eyang, cinta pun sebenarnya udah cukup gitu untuk Ya. kita hidup di bumi ini dan memuliakan kehendak Tuhan seperti itu. Terima kasih banyak ya teman-teman udah berbagi pendapatnya mengenai warisan Tuhan di diskusi kita pada hari ini, dan semoga diskusi pada hari ini dapat membantu kita semua untuk memahami apakah memiliki anak atau keputusan untuk tidak memiliki anak ini sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Dan untuk menutup diskusi pada hari ini, mungkin saya undang Pak Pendeta Tommy untuk memimpin kita dalam doa. Berdoa. Terima kasih Bapa, karena Engkau adalah Allah yang telah mengundang kami untuk dapat membicarakan tentang firman Tuhan, mengenai warisan pusaka Tuhan yang Engkau bisa percayakan kepada kami masing-masing. Terima kasih karena Engkau adalah Tuhan yang memberikan pencerahan, bukan hanya kepada kami yang sudah menikah, tetapi bahkan juga kepada mereka yang belum menikah dan mempersiapkan diri mereka dengan sebaik-baiknya untuk dapatkan warisan yang datang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah memimpin pembicaraan rohani ini dari awal hingga akhirnya. Biar itu akan menjadi kesukaan, kesenangan, bahkan membawa kedamaian dalam kehidupan kami. Mulai dari sekarang sampai pada nantinya. Di dalam nama Yesus Kristus hamba-Mu berdoa. Amin.